Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mengucapkan bismillah, lalu hidup justru terasa semakin berat? Pernahkah nama Allah terucap di lisan, tetapi hati Anda diam, tanpa rasa, tanpa getaran? Hati-hati, karena bismillah bukan sekadar pembuka kalimat. Ia bisa menjadi pelindung, namun dalam kondisi tertentu, ia justru berubah menjadi saksi atas niat yang tersembunyi. Tidak semua orang berani mendengar kebenaran ini, karena ada akibat ruhani yang tidak langsung terasa, tetapi perlahan menggerogoti ketenangan hidup. Malam ini, dengarkan dengan hati yang terbuka, sebab mungkin selama ini kita menyebut nama Allah tanpa benar-benar siap berada di hadapannya. Bab 1, Kalimat Pembuka Langit. Bismillah bukan sekadar kata pembuka yang ringan di lisan, bukan pula hanya tradisi turun-temurun yang diucapkan tanpa kesadaran. Ia adalah kunci pertama yang mengetuk pintu langit, kalimat yang mengandung izin ilahi sebelum sesuatu bergerak di alam ini. Ketika seseorang mengucapkan bismillah, sejatinya ia sedang meletakkan dirinya di hadapan Allah, mengakui kelemahan dan menyerahkan kendali. Namun di zaman ini, banyak manusia mengucapkannya sambil lalu, tanpa rasa, tanpa hadirnya hati, seakan ia tidak lebih dari formalitas kosong. Disinilah awal kealpaan rohani itu bermula, ketika kalimat yang seharusnya menggetarkan jiwa justru menjadi kebiasaan tanpa makna. Para arif billah memandang bismillah sebagai sumpah batin, bukan sekadar lafaz. Setiap hurufnya memikul tanggung jawab rohani yang berat. Huruf ba di dalamnya adalah simbol keterikatan hamba kepada Rabb-nya. Seakan berkata, aku bersandar, aku bertumpu, aku tidak berjalan sendiri. Namun ketika bismillah diucapkan untuk sesuatu yang lalai dari Allah, untuk niat yang bengkok, untuk jalan yang gelap, maka saat itu kalimat suci tersebut menjadi saksi, bukan pelindung. Ia tidak pernah berdusta, tetapi manusialah yang sering mengkhianati maknanya sendiri. Ada rahasia yang jarang disadari. Bismillah bukan hanya pembuka amal, tetapi juga penentu arah. Ia memisahkan mana perbuatan yang disinari rahmat, dan mana yang berjalan tanpa penjagaan ilahi. Orang yang mengucapkan bismillah dengan sadar, seakan berkata kepada Allah, aku izinkan engkau mengatur langkahku. Namun bagaimana jika setelah itu langkah tersebut justru membawa kepada maksiat, kelalaian, atau kesombongan? Disitulah letak bahayanya, bukan pada bismillah, melainkan pada hati yang bermain-main dengannya. Kalimat ini memiliki cahaya yang tidak kasat mata. Ia menenangkan yang gelisah, melunakkan yang keras, dan menutup pintu-pintu keburukan yang tidak mampu ditutup oleh kekuatan manusia. Tetapi cahaya itu hanya menyinari hati yang jujur. Hati yang mengucapkan bismillah sambil merencanakan kezaliman, hakikatnya sedang memanggil nama Allah untuk sesuatu yang tidak dia ridai. Dan setiap panggilan itu tercatat, bukan sebagai pahala, melainkan sebagai peringatan yang kelak akan dibuka tabirnya. Maka sebelum lisan mengucapkan bismillah, berhentilah sejenak. Hadirkan kesadaran, tanyakan pada diri sendiri, apakah langkah ini pantas dibuka dengan nama Allah? Sebab bismillah bukan mantra pelindung untuk segala hal, melainkan perjanjian batin antara hamba dan Tuhannya. Jika perjanjian itu dijaga, ia akan menjadi sayap yang mengangkat amal. Namun jika dipermainkan, ia bisa menjadi cermin yang memperlihatkan betapa jauhnya manusia dari makna penghambaan yang sejati. Bab 2, Saat Bismillah menjadi saksi. Tidak semua ucapan bismillah berbuah ketenangan, karena ketenangan lahir dari keselarasan antara lisan, niat, dan arah langkah. Ada kalanya manusia menyebut nama Allah, tetapi hatinya sedang berjalan menjauh darinya. Pada saat itu bismillah tidak turun sebagai pelindung, melainkan berdiri sebagai saksi. Ia menyaksikan kontradiksi batin yang halus namun nyata. Lisan memanggil Tuhan, sementara niat menyembunyikan kepentingan dunia yang gelap. Dan saksi yang paling jujur adalah nama Allah itu sendiri. Di alam ruhani, setiap ucapan memiliki bobot. Bismillah yang keluar dari hati yang bersih memancarkan cahaya, namun bismillah yang keluar dari hati yang licik justru memperjelas kegelapan. Bukan karena kalimat itu berubah, tetapi karena hati manusialah yang tidak siap menampung kesuciannya.
Seperti air jernih yang dituangkan ke dalam bejana kotor, ia tidak mengotori air, melainkan menyingkapkan betapa kotornya wadah itu sendiri. Begitulah bismillah bekerja dalam diam. Banyak orang tidak sadar bahwa menyebut nama Allah berarti mengundang pengawasannya. Ketika seseorang berkata bismillah sebelum berbicara, bertindak, atau mengambil keputusan, sejatinya ia sedang berkata, "Wahai Allah, lihatlah aku." Maka celakalah jika setelah itu yang dilakukan adalah kebohongan, pengkhianatan, atau kezaliman. Bukan karena Allah murka tanpa sebab, tetapi karena manusia sendiri yang membuka pintu pertanggungjawaban dengan penuh kesadaran. Meski seringkali kesadaran itu hanya ada di lisan, bukan di jiwa. Para ulama makrifat mengajarkan bahwa adab mendahului amal lebih penting daripada amal itu sendiri. Bismillah adalah adab tertinggi karena ia mengandung pengakuan bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Namun ketika adab ini dilanggar, dampaknya bukan selalu langsung terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk kegelisahan yang tak jelas sebabnya, keberkahan yang terasa hilang, atau langkah yang terus menemui jalan buntu, meski usaha tampak sungguh-sungguh. Semua itu bukan hukuman, melainkan sinyal lembut agar hati kembali lurus. Maka jangan pernah mengira bismillah sebagai jimat yang bisa dipakai untuk membenarkan segala hal. Ia adalah cermin ruhani yang memantulkan keadaan batin pengucapnya. Jika hati jujur, ia menjadi penjaga. Jika hati curang, ia menjadi pengingat yang menyakitkan. Dan di titik inilah manusia diuji, apakah ia berani menyelaraskan niatnya dengan nama Allah yang ia sebut, atau terus bermain-main dengan kalimat suci sambil berharap dampak ilahinya tetap bekerja. Bab 3. Getaran niat di balik nama Allah. Setiap bismillah membawa getaran niat yang tak terdengar oleh telinga, namun sangat jelas di hadapan langit. Niat adalah ruh dari ucapan, dan ucapan hanyalah jasad yang bergerak mengikuti perintah batin. Ketika niat bersih, bismillah menjadi pembuka jalan yang lapang, seolah alam pun ikut menyingkirkan rintangan. Namun ketika niat tercemar, kalimat yang sama justru menekan batin, menimbulkan rasa berat yang sulit dijelaskan. Banyak orang menyangka itu hanya perasaan, padahal ia adalah resonansi ruhani antara niat dan nama Allah yang disebut. Ada rahasia halus yang jarang dibahas. Bismillah tidak hanya membuka amal, tetapi juga membuka tabir niat. Ia memaksa hati untuk jujur, karena menyebut nama Allah berarti tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Dalam kesunyian batin, niat yang bengkok akan bergetar, gelisah, dan mencari pembenaran. Disitulah manusia sering berdalih, menenangkan diri dengan logika dunia, padahal hatinya tahu bahwa langkah itu tidak sejalan dengan cahaya yang dipanggilnya sendiri. Para salik memahami bahwa niat bukan sekadar tujuan, melainkan arah batin. Dua orang bisa mengucapkan bismillah untuk perbuatan yang tampak sama, namun hasil ruhani mereka bisa sangat berbeda. Yang satu diselimuti ketenangan, yang lain dikejar kegelisahan. Bukan karena perbuatannya, tetapi karena kejujuran niat di baliknya. Nama Allah Maha Suci, dan kesucian itu tidak bisa dipadukan dengan niat yang setengah-setengah. Ia menuntut kehadiran penuh, atau ia akan menyingkap ketidakhadiran itu dengan caranya sendiri. Seringkali manusia bertanya, mengapa doa terasa jauh? Mengapa usaha seperti tidak diberkahi? Mengapa hati mudah lelah meski amal tampak banyak? Jawabannya bisa jadi tersembunyi pada cara ia mengucapkan bismillah. Apakah ia benar-benar menghadirkan Allah sebagai tujuan, atau hanya sebagai pembuka rutinitas? Bismillah yang diucapkan tanpa kesadaran, bagaikan mengetuk pintu tanpa niat masuk, suara ada, tetapi makna hampa. Maka sebelum setiap langkah penting, latihlah hati untuk berdiam sejenak. Biarkan niat ditata, diluruskan, dan diserahkan. Baru setelah itu bismillah diucapkan, bukan sebagai kebiasaan, tetapi sebagai kesaksian batin. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan seberapa sering nama Allah disebut, melainkan seberapa jujur hati ketika menyebutnya. Bab 4. Ketika bismillah kehilangan rasa. Ada fase dalam kehidupan ruhani ketika seseorang tetap mengucapkan bismillah, namun hatinya tidak lagi bergetar. Lisan bergerak, tetapi batin diam. Kalimat suci itu keluar tanpa rasa, tanpa kehadiran, seakan hanya formalitas yang harus dilewati,
agar aktivitas terasa lengkap. Inilah kondisi yang paling berbahaya, bukan karena seseorang meninggalkan bismillah, tetapi karena ia merasa sudah bersama Allah, padahal hatinya jauh. Kehilangan rasa adalah tanda halus bahwa jiwa sedang letih, atau lebih tepatnya, sedang lalai. Rasa bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi ia bisa dirawat. Para ahli makrifat mengatakan, rasa hadir ketika hati tunduk. Ketika seseorang merasa cukup dengan ilmunya, amalnya, atau pengalaman spiritualnya, disitulah rasa mulai mengering. Bismillah yang seharusnya menjadi pertemuan antara hamba dan Rabb, berubah menjadi suara kosong yang memantul di dada sendiri. Bukan Allah yang menjauh, melainkan hati yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ada orang yang heran, mengapa dahulu setiap mengucap bismillah, hatinya tenang, tetapi kini terasa biasa saja. Ini bukan tanda ditinggalkan, melainkan panggilan untuk kembali merendah. Sebab Allah mendidik hambanya bukan hanya dengan manisnya rasa, tetapi juga dengan keringnya jiwa, agar manusia tidak bergantung pada kenikmatan spiritual, melainkan pada keikhlasan. Di titik ini bismillah menjadi ujian. Apakah ia tetap diucapkan dengan adab meski tanpa rasa, atau ditinggalkan karena dianggap tak lagi bermakna? Sesungguhnya bismillah yang diucapkan dalam keadaan kering justru memiliki nilai tersendiri jika disertai kesadaran dan kerendahan hati. Ia menjadi pengakuan jujur bahwa hamba sedang lemah, sedang jauh, dan sedang membutuhkan. Namun jika kekeringan itu diabaikan, lalu bismillah terus dipakai tanpa introspeksi, disitulah kalimat suci ini benar-benar dipermainkan. Bukan dengan niat jahat, tetapi dengan kelalaian yang panjang. Maka ketika rasa itu hilang, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Duduklah bersama hatimu, tanyakan dengan jujur, apa yang membuatku sibuk hingga lupa menghadirkan Allah? Karena bismillah bukan sekadar pembuka aktivitas, melainkan penanda kualitas hubungan. Jika hubungan itu dirawat, rasa akan kembali. Jika tidak, bismillah akan tetap terdengar, namun hanya sebagai gema tanpa cahaya. Bab 5. Bismillah dan tabir kehidupan. Bismillah sejatinya bukan hanya pembuka amal, tetapi juga pembuka tabir. Ia membuka cara pandang, memperlihatkan bahwa setiap peristiwa berjalan dalam izin Allah. Namun ketika kalimat ini diucapkan tanpa kesadaran, tabir justru menebal. Manusia melihat sebab, tetapi lupa pada yang menggerakkan sebab. Ia sibuk mengatur strategi, menghitung kemungkinan, dan menumpuk rencana, sambil sesekali menyebut nama Allah hanya sebagai pengaman batin. Di titik ini, bismillah kehilangan fungsinya sebagai cahaya penyingkap dan berubah menjadi sekadar simbol. Orang-orang yang hidup dengan bismillah yang sadar akan merasakan perbedaan halus dalam memaknai kejadian. Ketika berhasil, hatinya tidak melonjak berlebihan karena ia tahu siapa yang memberi jalan. Ketika gagal, jiwanya tidak runtuh sepenuhnya karena ia paham siapa yang sedang mendidik. Inilah buah dari bismillah yang hidup. Ia tidak menghilangkan ujian, tetapi mengubah cara memandang ujian. Sebaliknya, bismillah yang mati hanya menempel di awal kalimat, tidak ikut berjalan di sepanjang proses. Ada rahasia besar yang sering luput. Menyebut nama Allah berarti siap menerima ketetapannya. Banyak orang mengucap bismillah dengan harapan hasil sesuai keinginan, bukan sesuai hikmah. Ketika kenyataan berbeda, hatinya protes, kecewa, bahkan merasa doanya sia-sia. Padahal sejak awal, bismillah mengajarkan kepasrahan, bukan transaksi. Ia mengajak hamba untuk melangkah sambil menyerahkan hasil, bukan menuntut sesuai kehendak diri. Dalam perjalanan hidup, tabir sering turun, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran. Allah menutup sebagian pemahaman agar hamba belajar percaya. Disinilah bismillah berperan sebagai penopang batin. Namun jika bismillah hanya dijadikan alat agar hidup selalu mudah, maka saat kesulitan datang, iman pun terguncang. Bukan karena Allah tidak menolong, melainkan karena sejak awal hubungan dibangun di atas harapan palsu. Maka belajarlah mengucapkan bismillah dengan kesiapan menerima apapun yang Allah tetapkan setelahnya. Karena kalimat ini bukan janji bahwa hidup akan selalu lapang, tetapi janji bahwa setiap langkah berada dalam pengawasannya. Dan bagi hati yang sadar, pengawasan Allah jauh lebih menenangkan daripada jaminan dunia yang paling kokoh sekalipun. Bab 6. Adab tersembunyi dalam menyebut namanya.
Setiap penyebutan nama Allah memiliki adab yang tidak tertulis, tetapi dirasakan oleh jiwa yang hidup. Bismillah menuntut kesiapan batin, karena ia bukan sekadar kata, melainkan izin. Izin untuk memulai, izin untuk bergerak, izin untuk berharap. Namun banyak manusia melompati adab ini, tergesa-gesa menyebut nama Allah tanpa menghadirkan kesadaran, seakan Allah harus selalu siap mengikuti langkahnya. Padahal dalam hakikat penghambaan, manusialah yang seharusnya menunggu isyarat, bukan sebaliknya. Adab pertama dalam Bismillah adalah kerendahan hati. Mengakui bahwa tanpa Allah tidak ada satu pun yang benar-benar berjalan. Ketika adab ini hilang, Bismillah berubah menjadi formalitas spiritual, bukan pengakuan ketergantungan. Seseorang bisa terlihat religius di lisan, namun batinnya penuh rasa mampu, merasa cakap, merasa pantas, dan rasa merasa inilah yang paling halus mencuri makna Bismillah, tanpa disadari pemiliknya. Para guru ruhani mengingatkan bahwa menyebut nama Allah tanpa adab ibarat memasuki istana raja tanpa menundukkan kepala. Bukan karena raja membutuhkan penghormatan, tetapi karena sikap itulah yang menjaga keselamatan diri sendiri. Bismillah yang diucapkan tanpa adab seringkali diikuti langkah-langkah yang tergesa, keputusan yang dangkal, dan hati yang mudah terguncang. Semua itu adalah tanda bahwa hubungan belum terbangun secara utuh, masih terputus antara kata dan kesadaran. Ada pula adab kejujuran yang sering diabaikan. Jangan sebut Bismillah jika hati sudah tahu arah langkahnya tidak lurus. Lebih baik diam, memperbaiki niat, lalu melangkah dengan sadar. Sebab nama Allah Maha Suci dan kesucian itu tidak layak dipanggil untuk membenarkan kebengkokan. Ketika adab ini dijaga, Bismillah menjadi penjaga batin yang lembut namun tegas, menghalangi sebelum salah, bukan menghukum setelah jatuh. Maka belajarlah kembali pada adab yang sunyi ini. Adab yang tidak terlihat kamera, tidak terdengar telinga orang lain, tetapi disaksikan oleh langit. Karena di sanalah Bismillah menemukan tempatnya yang sejati, bukan sebagai hiasan lisan, melainkan sebagai pengikat jiwa agar tetap tahu diri di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui. Bab 7, ketika Bismillah menjadi penghalang, bukan pembuka. Ada satu keadaan ruhani yang jarang disadari manusia. Saat Bismillah justru terasa berat diucapkan. Lisan ingin menyebutnya, tetapi hati seakan menahan. Banyak yang mengabaikan sinyal halus ini, lalu memaksa diri melangkah dengan menyebut nama Allah sambil menutup suara batin. Padahal beratnya Bismillah seringkali bukan tanpa sebab. Ia adalah peringatan lembut bahwa ada sesuatu dalam niat atau arah langkah yang belum selaras dengan cahaya. Bismillah tidak selalu membuka jalan ke depan, terkadang ia justru berdiri sebagai penghalang penuh kasih. Ia menghentikan langkah sebelum jatuh, mengerem niat sebelum tergelincir. Namun karena manusia terbiasa menganggap Bismillah sebagai formalitas wajib, ia tidak lagi mendengarkan pesan di balik rasa enggan itu. Yang ada hanyalah dorongan ego, ingin segera berjalan, ingin segera sampai, ingin segera mendapat hasil, meski hati sudah diberi tanda untuk berhenti. Dalam tradisi makrifat, ada pemahaman bahwa ketika hati sulit menyebut nama Allah, itu bukan tanda jauhnya rahmat, melainkan dekatnya pengawasan. Allah sedang menjaga, bukan meninggalkan. Tetapi manusia sering salah membaca. Ia mengira hambatan itu gangguan, lalu mencari pembenaran agar tetap bisa melangkah. Disinilah Bismillah yang seharusnya menjadi cahaya berubah menjadi cermin, memantulkan kegelisahan yang tidak ingin dihadapi. Seringkali setelah memaksakan langkah, barulah manusia mengerti. Keputusan terasa pahit, hasil tidak membawa ketenangan, dan hati justru semakin sempit. Bukan karena Allah tidak menolong, tetapi karena pertolongan itu sudah datang lebih awal dalam bentuk penahanan. Bismillah sudah mencoba menghentikan, namun tidak didengarkan. Maka pelajaran pun turun dalam bentuk pengalaman, bukan bisikan. Maka jika suatu hari Bismillah terasa berat di lisanmu, jangan buru-buru melawan rasa itu. Diamlah sejenak. Dengarkan batin. Bisa jadi di sanalah Allah sedang menyelamatkanmu dari langkah yang kelak kau sesali. Karena Bismillah bukan hanya izin untuk memulai, tetapi juga tanda kapan seharusnya tidak melanjutkan. Bab 8, Bismillah dan harga kejujuran batin.
Kejujuran batin adalah mata uang paling mahal dalam perjalanan ruhani, dan bismillah adalah alat ujiannya. Kalimat ini tidak bisa dipakai setengah-setengah, karena ia langsung berhadapan dengan kesadaran terdalam manusia. Saat seseorang mengucapkan bismillah, ia sedang ditanya oleh batinnya sendiri, apakah engkau siap berjalan dalam cahaya atau hanya ingin meminjam nama Allah untuk kepentingan diri? Pertanyaan ini tidak terdengar, tetapi jawabannya menentukan kualitas langkah yang akan diambil. Banyak orang takut jujur pada dirinya sendiri. Ia tahu niatnya bercampur, tujuannya kabur, atau langkahnya merugikan orang lain, namun tetap memaksa menyebut bismillah agar hati terasa lebih aman. Padahal keamanan yang dibangun di atas ketidakjujuran hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat, batin akan menuntut kebenaran. Dan ketika itu terjadi, bismillah yang dulu diucapkan tanpa kejujuran akan kembali sebagai cermin yang menyakitkan, memaksa manusia melihat dirinya apa adanya. Dalam keheningan, bismillah mengajarkan satu hal penting. Allah tidak membutuhkan ucapan kita. Kitalah yang membutuhkan kehadirannya. Maka kejujuran menjadi syarat mutlak. Lebih baik sedikit amal dengan bismillah yang jujur daripada banyak langkah yang dibuka dengan nama Allah, tetapi dituntun oleh hawa nafsu. Kejujuran inilah yang menjaga kalimat suci itu tetap hidup, tetap bernapas, dan tetap memancarkan cahaya. Para salik sejati tidak sibuk memperindah lafaz, tetapi memperhalus niat. Mereka berhati-hati menyebut nama Allah, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Hormat yang lahir dari kesadaran bahwa setiap penyebutan adalah amanah. Ketika amanah ini dijaga, bismillah menjadi penopang yang kokoh, membuat langkah ringan meski medan berat. Maka latihlah kejujuran batin sebelum melatih lisan. Jangan jadikan bismillah sebagai peredam rasa bersalah, tetapi sebagai cahaya yang membimbing. Karena pada akhirnya, hanya kejujuranlah yang membuat nama Allah layak disebut dalam setiap langkah hidup yang ingin benar-benar diberkahi. Bab 9. Bismillah sebagai perjanjian ruhani. Bismillah sejatinya adalah perjanjian, bukan sekadar pembuka. Ia adalah ikrar batin antara hamba dan Tuhannya. Sebuah janji tak terucap bahwa setiap langkah akan dijalani dalam kesadaran ilahi. Ketika seseorang mengucapkannya, ia sedang berkata dalam diam, "Aku berjalan atas namamu, bukan atas egoku." Namun perjanjian ini sering diucapkan tanpa kesadaran akan bobotnya. Seolah ia hanyalah ritual ringan yang tidak memiliki konsekuensi ruhani. Setiap perjanjian memiliki tanggung jawab. Menyebut nama Allah berarti siap diawasi, diarahkan, bahkan ditegur. Banyak orang ingin keberkahan dari bismillah, tetapi tidak siap dengan koreksi dari Allah. Padahal keberkahan dan koreksi adalah dua sisi dari rahmat yang sama. Allah tidak hanya memberi kemudahan, tetapi juga membersihkan jalan. Dan pembersihan itu sering terasa tidak nyaman bagi ego manusia. Di titik inilah banyak yang goyah. Ketika hidup mulai diatur, rencana berubah, jalan ditutup, dan arah dialihkan, hati mulai bertanya-tanya. Mengapa setelah menyebut nama Allah justru terasa berat? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena perjanjian itu sedang bekerja. Allah sedang mengarahkan, bukan membiarkan. Tetapi ego manusia sering menganggap pengarahan sebagai hambatan, bukan perlindungan. Bismillah yang dipahami sebagai perjanjian membuat seseorang lebih tenang menghadapi perubahan. Ia tidak panik ketika rencana runtuh, karena ia tahu yang memegang kendali bukan dirinya. Ia tidak sombong ketika berhasil, karena ia sadar itu bukan murni hasil usahanya. Inilah kedewasaan ruhani yang lahir dari kesadaran akan perjanjian, bukan dari banyaknya lafaz. Maka berhati-hatilah menyebut nama Allah jika tidak siap menjalani konsekuensinya. Bukan karena Allah menakutkan, tetapi karena Dia Maha Mendidik. Dan didikannya tidak selalu lembut dirasa, meski selalu penuh cinta di hakikat. Bismillah adalah pintu menuju didikan itu. Pintu menuju kehidupan yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh ego, tetapi oleh kehendak ilahi. Bab 10. Menjaga kesucian bismillah. Pada akhirnya, bismillah mengajarkan satu hal yang sangat sunyi namun mendasar, menjaga kesucian hubungan antara hamba dan Tuhannya. Kalimat ini bukan untuk sering dipamerkan, bukan pula untuk dipakai sebagai pembenaran,
melainkan untuk dijaga dengan rasa hormat. Ketika bismillah dijaga kesuciannya, hidup menjadi lebih jernih, bukan karena bebas masalah, tetapi karena hati tahu kepada siapa ia kembali. Menjaga bismillah berarti menjaga niat sebelum bertindak, menjaga adab sebelum melangkah, dan menjaga kejujuran sebelum berharap. Ia menuntut keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dijalani. Disinilah banyak orang tersandung, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sabar untuk berhenti sejenak dan menghadirkan Allah dengan sungguh-sungguh. Padahal jeda singkat sebelum bismillah seringkali lebih berharga daripada langkah panjang tanpa kesadaran. Bismillah yang suci akan melahirkan keberanian yang tenang. Keberanian untuk berkata tidak pada yang tidak lurus. Keberanian untuk menunda demi kebaikan. Dan keberanian untuk menerima ketetapan Allah meski tidak sesuai harapan. Ia tidak menjanjikan hidup yang mudah, tetapi menjanjikan hati yang tidak mudah hancur. Dan janji inilah yang paling dicari oleh jiwa-jiwa yang lelah oleh dunia. Jika selama ini bismillah terasa biasa, jangan putus asa. Kesadaran selalu bisa dilatih, rasa selalu bisa dipulihkan. Mulailah dari hal paling sederhana. Hadirkan Allah 1 detik lebih lama sebelum menyebut namanya. Biarkan hati menyusul lisan. Dari sanalah perlahan cahaya itu kembali bekerja, lembut namun pasti. Maka jangan pernah main-main dengan kalimat bismillah. Bukan karena takut akan akibat yang menakutkan, tetapi karena ia terlalu mulia untuk diperlakukan sembarangan. Siapa yang memuliakan nama Allah akan dimuliakan dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Semoga setelah ini kita tidak lagi menyebut bismillah dengan lalai, melainkan dengan hati yang hadir dan niat yang jujur. Karena nama Allah terlalu mulia untuk dipermainkan dan terlalu agung untuk diucapkan tanpa kesadaran. Semoga setiap langkah kita dibuka dengan cahaya dan dijaga dengan kejujuran di hadapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.